Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Isma Fuaidah dan Haniatul Muawanah akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Masadir Ahkam 3. Masadir Ahkam 3 dibagi menjadi beberapa macam, di antaranya yaitu yang pertama adalah istihsan. Istihsan artinya memandang dan meyakini baiknya sesuatu. Istihsan merupakan metode ijtihad yang digunakan ulama untuk mencapai kemaslahatan yang merupakan tujuan syara'. Metode ini dikembangkan ulama ketika metode qiyas dirasa tidak cocok diterapkan pada suatu kasus. Alasan untuk memalingkan hukum tersebut dapat berupa nas Al-Quran atau hadis, ijma', urf, atau kaidah-kaidah yang berhubungan dengan menghilangkan kesulitan. Tidak boleh alasan berupa logika atau hawa nafsu. Kemudian yang kedua adalah istishab. Secara etimologi, istishab artinya membandingkan sesuatu dan mendekatkannya. Dalam kajian metode ijtihad, istishab adalah memberlakukan hukum asal yang ditetapkan berdasarkan nas sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan hukum tersebut. Macam-macam istishab di antaranya yaitu istishab al-barah al-asliyah yang dirumuskan kepada kaidah fikih al-aslu baru'at dhimmah, yang artinya pada dasarnya setiap orang itu terbebas dari tanggungan. Yang kedua, istishab al-ibha al-asliyah, yaitu istishab yang didasarkan pada hukum asal, yaitu mubah. Yang ketiga adalah istishab al-hukum, yaitu menetapkan hukum yang sudah ada dan berlaku pada masa lalu sampai sekarang, tetap berlaku sampai ada dalil yang merubahnya. Yang keempat adalah istishab al-wasfu, yaitu istishab yang didasarkan pada anggapan masih tepatnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai bukti yang mengubahnya. Kemudian masadir ahkam 3 yaitu syar'u man qablana. Profesor Dr. Wahba Az-Zuhali mendefinisikan syar'u man qablana, hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada umat terdahulu melalui nabi-nabi mereka seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Beliau menegaskan bahwa syar'u man qablana bukanlah dalil yang bisa berdiri sendiri, namun harus dikembalikan kepada kitab dan sunnah karena syariat tersebut tidak diamalkan, kecuali hanya dikisahkan saja, tanpa diingkari dan tidak pula dihapus, sehingga syariat ini bukan syariat yang berdiri sendiri. Kemudian yang keempat adalah sad syariah. Secara bahasa, sad syariah berarti melarang jalan yang menuju kepada sesuatu. Para ulama mendefinisikannya dengan mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan. Untuk pengelompokan sad syariah dibagi menjadi dua, yaitu syariah dari kualitas mafsadatnya dan syariah dari jenis mafsadat yang ditimbulkan. Syariah dari kualitas mafsadatnya terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama, perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti atau qat'i. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan itu biasanya membawa kepada mafsadat atau besar kemungkinan membawa kepada mafsadat. Yang ketiga, perbuatan yang dilakukan itu jarang atau kecil kemungkinan membawa kemafsadatan. Yang keempat, perbuatan yang dilakukan itu mengandung kemaslahatan tetapi memungkinkan juga perbuatan tersebut membawa kemafsadatan. Kemudian, syariah dari jenis mafsadat yang ditimbulkan dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan itu membawa kepada sesuatu mafsadat. Yang kedua, perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja maupun tidak. Masadir ahkam selanjutnya yaitu amal ahli Madinah. Amal ahli Madinah adalah perbuatan atau kebiasaan penduduk Madinah yang disepakati oleh ulama Madinah dan dipraktekkan secara berkesinambungan. Ijma' al-Madinah merupakan sebuah metode penetapan hukum bagi Imam Malik. Artinya, Ijma' al-Madinah digunakan oleh Imam Malik sebagai sumber hukum ketika tidak ditemukan dalilnya di dalam Al-Quran. Masadir ahkam yang terakhir yaitu qaul sababi. Qaul sababi adalah pendapat para Rasulullah SAW. Adapun yang dimaksud pendapat sahabat adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dikutip para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum. Sedangkan ayat atau hadis tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut. Contohnya, pengumpulan dan pencatatan Al-Quran oleh Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab setelah beberapa penghafal Al-Quran banyak yang syahid di medan perang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang baik sengaja ataupun tidak, kami mohon maaf. Dan apabila ada yang mau bertanya, silahkan tanya di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.